super flu itu sebetulnya seperti influenza yang biasa, yaitu ada demam ya, panas di atas 38 derajat, kemudian juga ada sakit-sakit otot, sakit-sakit badan, ada pilek, ada meler, itu semua lebih banyak menyerang anak-anak. Karena memang yang pertama adalah faktor imunitas tentunya ya, anak-anak itu memang harus dijaga betul-betul kalau ada banyak, berseliweran virus atau penyakit infeksi itu, karena selain daya tahannya juga masih kurang baik, terutama anak-anak yang usianya di bawah 2 tahun ya, anak balita itu lebih sering terkena infeksi dan orang lansia. Super flu mah seperti flu biasa, dia tidak seberat Covid, apalagi Covid yang pada, apa namanya, tahun 2021, 2022 ya, yang mengalami mutasi hebat itu. Enggak seberat itu. Satu lagi pencegahan di kita itu yang masih kurang, yaitu vaksinasi. Vaksinasi influenza itu sangat penting. Halo Tribuners, kembali bersama saya Fiatio Konibili dalam On Focus Tribun News, dan mengawali tahun 2026 ini terkait kesehatan ada virus super flu yang membuat kita tidak boleh lengah untuk menjaga kesehatan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan bahwa super flu yang disebut sebagai influenza A H3N2 subclad K sudah terdeteksi di Indonesia. Super flu ini adalah istilah yang merujuk pada lonjakan kasus flu yang datang lebih cepat dari musim flu biasanya, di mana flu ini juga menyebar secara lebih luas dan cepat. Flu jenis ini sebelumnya meluas di Amerika Serikat seiring datangnya musim dingin, kemudian juga terjadi di Jepang, Cina, Korea Selatan, hingga Indonesia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut ada 62 kasus super flu yang tersebar di 8 provinsi sejak Agustus hingga Desember 2025. Dari 62 kasus tersebut mayoritas dialami oleh anak-anak. Apa yang harus kita siapkan dan seperti apa bahayanya super flu ini? Kita akan berbincang dengan Profesor Dr. Cisi Rahyana Suyana Prawirakarta Sasmita, SPAK, anggota Unit Kerja Koordinasi Respirologi Ikatan Dokter Anak Indonesia. Halo, selamat sore, Prof. Cisi. Selamat sore, Afia. Halo Prof, kabar sehat ya Prof ya? Alhamdulillah. Saya masih di rumah Alhamdulillah. sakit ini. Masih bertugas ya Prof ya. Oke Prof, ini ada super flu, sebenarnya ini sudah terjadi lonjakannya di Desember 2025 lalu, kemudian semakin meningkat di Januari 2026 ini. Ini bukan virus baru ya Dok ya? Atau seperti apa Dok, boleh dijelaskan? Ya super flu nama yang diberikan sebetulnya itu bukan nama medis ya, nama medisnya tetap influenza A H3N2 subclad K ya, K ya. Jadi di sini bukan virus baru karena H3N2 itu udah lama bersirkulasi di dunia ini. Namun kebetulan memang terjadi mutasi-mutasi ya, virus sering bermutasi, terjadi akhirnya menjadi masuklah yang clade K ini ya. Jadi kalau kita lihat dari induknya sendiri ya, variannya itu ya influenza H3N2, sama aja dengan yang sebelum-belumnya bersirkulasi di dunia ini. Nah kemarin karena tiba-tiba meledak, tiba-tiba banyak dan menarik perhatian, tentu aja kalau, sekaligus banyak di beberapa negara, laporan-laporan dari beberapa negara, sehingga menimbulkan apa ya, kepanikan, disebutlah super flu, padahal nggak super-super amat sih, sebetulnya sama aja dengan influenza H3N2 ya. Kalau kita baca, kita lihat hasil laporan dari luar negeri juga dari Indonesia kan, itu kan tidak melonjak ya sebetulnya ya, cuman mungkin di beberapa tempat memang terjadi kenaikan kebersamaan, kan pas datangnya musim hujan ya, kemudian juga banyak kan mungkin musim liburan, orang berkumpul, anak-anak di rumah dengan ibunya, ibunya sakit, anaknya tertular. Nah, itulah mungkin banyak hal. Nah, memang kalau kita lihat, di sini ya kepanikan, karena apalagi disebut super flu itu jadi menyebabkan sesuatu yang lebih berat, lebih menular, lebih itu padahal sebetulnya juga tidak begitu.
Apakah ada gejala khas, Dok, terkait dengan super flu yang perlu diwaspadai? Jadi super flu itu sebetulnya seperti influenza yang biasa, yaitu ada demam ya, panas di atas 38 derajat, kemudian juga ada sakit-sakit otot, sakit-sakit badan, ada pilek, ada meler, ada tersumbat, ada batuk, kemudian juga kadang-kadang pada anak-anak ada mencret, ada muntah, itu sama dengan influenza biasa. Jadi semua penyakit infeksi saluran pernafasan akut ya, yang atas biasanya yang disebabkan oleh virus influenza. Bisa influenza A, bisa influenza B ya. Nah, kebetulan yang ini adalah influenza A H3N2 clade-nya yang baru clade K ya. Oke, sama sebenarnya ya, terkait dengan Sama. gejala-gejalanya ya, Prof ya. Kemudian ini seperti data dari Kemenkes juga, justru yang terkena mayoritas adalah anak-anak ya, Prof ya. Kemudian ada catatan juga, lansia juga lebih beresiko untuk kasus super flu ini. Seperti apa, Prof, penjelasannya, Prof? Ya, jadi seperti kita tahu bahwa berbagai penyakit, virus influenza misalnya ya, kemudian virus-virus yang lain, selesma selesma itu juga karena virus dan itu gejalanya sama, hanya biasanya ringan. Itu semua lebih banyak menyerang anak-anak, karena memang yang pertama adalah faktor imunitas tentunya ya. Anak-anak itu memang harus dijaga betul-betul kalau ada banyak, berseliweran virus atau penyakit infeksi itu, karena selain daya tahannya juga masih kurang baik, terutama anak-anak yang usianya di bawah 2 tahun ya, anak balita itu lebih sering terkena infeksi dan orang lansia, karena lansia itu daya tahan tubuhnya juga sudah kurang ya, seperti anak-anak juga. Jadi mereka mengalami penurunan, imunitas juga. Kemudian kan kalau anak-anak juga kita lihat bahwa mereka sering berkomunikasi, berhubungan langsung, sehingga sering tular-menular. Di sekolah itu paling tinggi angka penularannya biasanya untuk influenza itu. Kemudian juga ya berkerumun di mana-mana, mereka, lebih lebih rentan lah. Oleh karena itu memang harus dijaga pada musim-musim begini supaya daya tahan anak itu menjadi lebih baik, ya. Baik, Prof. Ini kan terkait dengan virus, infeksi di saluran pernafasan yang selalu dikaitkan juga dengan COVID-19 ya, Prof ya. Benarkah Mhm. super flu ini lebih berbahaya dibandingkan COVID-19, Prof? Ya sebetulnya saya tidak ya, semua penyakit infeksi apalagi yang ditularkan dengan mudah melalui droplet itu ya, melalui udara itu sama saja ya, dan untuk beratnya kalau saya kira, enggak sih, super flu mah seperti flu biasa, dia tidak seberat Covid, apalagi Covid yang pada, apa namanya, tahun 2021, 2022 ya, yang mengalami mutasi hebat itu, enggak seberat itu. Hanya tetap di flu juga bisa mengalami penyakit yang berat, kalau daya tahan anaknya itu tidak baik, kemudian terlambat untuk memberikan pengobatan ya, kemudian juga, bisa saja sih anak sampai berat pada flu yang biasa pun, yang bukan super flu yang seasonal, kita bilangnya seasonal itu musiman, itu bisa terjadi yang berat juga, kalau ada risiko pada anak itu. Oke, resiko tuh maksudnya ada penyakit penyerta lainnya ya, Prof ya? Ya, jadi dia punya high risk risiko tinggi itu yang lebih mudah terkena infeksi, lebih mudah infeksinya menjadi berat, lebih mudah ada komplikasi. Pada yang keadaan apa, misalnya daya tahan tubuh rendah itu dikarenakan dia punya penyakit kronis, anak-anak juga bisa punya diabetes ya, anak-anak penyakit, jantung ya, kemudian anak-anak yang asma, itu semua bisa mengalami penyakit yang berat sampai masuk ICU misalnya ya, hanya karena ya itu selain dia umurnya masih muda juga daya tahan tubuhnya berkurang dan risikonya untuk tertular lebih tinggi karena imunitasnya yang, kurang baik ya. Baik, Prof. Kemudian catatan ini di luar negeri flu ini juga menyebabkan sampai ke kematian ya, Prof ya. Ini apakah Mhm. bisa jadi faktor tunggal atau ada faktor lainnya? Dan mungkin sekalian Prof dijelaskan ini bagaimana kita mewaspadai ini? Apa saja yang harus kita lakukan terutama yang punya penyakit penyerta, Prof? Ya, jadi, memang sih ya di luar ya ada laporan terakhir tuh di musim ini tuh ada tambah 2 jadi ada 3 yang sudah meninggal. Karena, influenza
yang H3N2 subclit ini, dan itu anak-anak yang memang punya faktor risiko. Kemudian kita mewaspadainya yaitu harus mencegah tentunya tadi begitu ada gejala-gejala demam, batuk, pilek kayak selesma, jadi jangan dianggap selesma ya, karena meskipun gejalanya seperti selesma, namun lebih berat, flu itu beda ya, perjalanan penyakitnya beda, bisa menyebabkan komplikasi pneumonia yang berat, sehingga bisa menyebabkan anaknya sesek, ya anaknya sakit dada, anaknya apa namanya, panas tinggi. Dan kalau keadaan begitu harus segera dilakukan pertolongan karena itu adalah tanda-tanda beratnya penyakit ya, nanti apa prognosisnya tidak baik. Kemudian, waspada-waspada yang lain sih kita mencegah tentunya, kalau ada yang sakit ya jangan deket-deket, kalau anak sakit jangan disekolahkan. Kemudian seperti itulah, apa, protektif waktu kita 5M apa ya, pakai masker, menutup, mulut dan hidung kalau batuk, mencuci tangan sering-sering dengan air bersih, air mengalir, jangan megang ini itu terus masuk, ke muka, ke mata. Jadi ada juga apa, menjauhi orang yang sakit ya, dulu kan disebut personal distancing gitu, jauh-jauhin, heeh. Itu hampir sama lah dengan Covid, karena apa? Karena penularannya sama transmisinya, melalui permukaan-permukaan. Misalnya ada anak flu atau orang flu, dia batuk di apa, meja, terus kita pegang mejanya gitu ya, jadi itu pun bisa penularannya, jadi itu waspada. Tapi yang paling penting adalah dengan melakukan, apa namanya, PHBS ya, hidup sehat dan bersih gitu. Jadi makan yang cukup, minum yang cukup, olahraga yang cukup, kemudian melakukan, apa namanya, kegiatan yang aman lah gitu ya, jangan ada kerumunan terus kita rame-rame ikut berkerumun, apalagi kalau untungnya sekarang kan udah nggak libur. Sebetulnya pada saat ini di mana-mana itu mulai menurun angkanya. Yang tinggi itu ya kayak di Amerika tuh Oktober, November itu katanya waktu Thanksgiving tuh banyak karena orang-orang berkeliaran, apa bukan berkeliaran, pergi berwisata, pergi kemana-mana, berkerumun, banyak sekali. Nah di kita nggak tahu nih kemarin sesudah kemarin Nataru itu mungkin juga meningkat karena memang pemeriksaan di kita itu belum bisa secanggih di beberapa negara yang bisa memberikan langsung melakukan pemeriksaan di tempat. Jadi katakan kalau kita punya pasien nih sekarang di rumah sakit, kita bisa langsung memeriksa dengan pemeriksaan yang tes cepat. Nah, di harusnya, tapi di kita tidak bisa melakukan itu. Makanya mungkin yang diperiksa juga nggak seluruhnya ya. Jadi angkanya juga nggak terlalu tinggi kalau dibandingkan ribu-ribuan di luar itu. Tapi setiap tahun 2 sampai 5 juta orang itu terkena flu, yang meninggal sekitar 600.000 gitu, 200 sampai 600.000, itu flu biasa. Nah kemarin menjadi super flu katanya karena kalau di kita memang, apa namanya, penelitian yang berjalan lancar itu SARI ya, SARI itu Severe Acute Respiratory Infection dan Influenza Like Illness. Nah itu dilakukan di 48 sentinel gitu kalau nggak salah. Nah jadi memang, ya mungkin karena, kita juga apa namanya, penelitiannya itu pemeriksaannya itu enggak terlalu dilakukan di mana-mana ya, mungkin angkanya jadi nggak begitu tinggi ketemunya ya, 60 dalam waktu 6 bulan ya. Sebetulnya kalau ringan kalau flu itu, kalau ringan seperti apa namanya, hanya infeksi ISPA gitulah ya, biasa itu nggak usah perlu pengobatan apa-apa, di rumah aja diistirahatkan, minum banyak, cukup istirahat, udah dia akan sembuh dalam 5 hari paling ya. Kalau misalnya yang 2.000 yang tadi 2,5 juta itu bukan di ini, di dunia itu. Ya, Prof. 2,5 juta, jadi banyak ya. Oke, kalau yang ringan masih bisa diobati sendiri, Ya, tapi kalau yang berat, faktor berat yang harus banget untuk pergi ke rumah sakit tuh apa, Prof? Kalau udah pusing atau udah sampai panas berapa, Prof? ya. Kalau panas nggak turun-turun, diobatin nggak turun, panas lagi nggak turun, panas lagi. Kemudian panas yang lebih dari 40 derajat ya. Kemudian kalau anak-anak kecil kan bisa kejang ya kalau panasnya tinggi.
Kemudian juga kalau dia ada sesek berarti dia ada turun itu penyakitnya ke paru-parunya, ya ke saluran bawah yang disebut infeksi saluran pernafasan akut bawah. Yang tadi kalau ISPA kan akut atas ya, ini akut bawah. Nah ini dia jadi sesek karena ada pneumonia. Nah pneumonia ini akan menyebabkan gejala yang berat, atau dia nyeri dada, atau dia kurang cairan karena dia nggak mau minum muntah aja, atau dia dehidrasi karena mencret-mencret, itu semua harus dirawat di rumah sakit ya. Kemudian menurut Prof, apakah fasilitas kesehatan di Indonesia siap menangani kalau misalnya terjadi lonjakan kasus superflu ini, Prof? Saya kira kita siap karena Kemenkes juga sekarang kan sudah membenahi semuanya, dan saya kira, dengan dengan warning dari awal seperti sekarang ini, kita, bisa menyiapkan. Namun ada satu lagi pencegahan di kita itu yang masih kurang, yaitu vaksinasi. Vaksinasi influenza itu sangat penting, Jelaskan Prof, ini terkait dengan vaksin influenza ini rekomendasinya berapa bulan sekali dan seberapa pentingnya itu seperti apa Prof untuk menekan kita untuk tidak terkena influenza, Prof? Jadi vaksinasi influenza itu, kita diberikannya 1 tahun sekali. Tapi pada anak-anak, kita bisa diberikan umur mulai 6 bulan kan, 6 bulan sampai dewasa ya, sampai lansia. Kalau anak mulai 6 bulan, kita boleh vaksinasi antara 6 bulan sampai usia di bawah 9 tahun, awal yang primer itu 2 kali suntikan, selang 1 bulan ya, itu influenza. Kemudian sesudah itu atau pada anak yang mulai diberikannya umur 9 tahun, diberikan 1 kali setahun. Jadi tidak bulanan tapi tahunan. Tapi harus rutin setiap tahun, beda sama vaksin yang lain. Karena apa? Karena influenza itu isi vaksinnya itu hampir tiap tahun berubah. Kan isinya satu vaksin itu isinya 3 atau 4 antigen. Antigen itu misalnya influenza A H1N1, influenza A H3N2, influenza B bisa 2, bisa 1. Jadi kalau kita memberikannya itu harus yang baru, maksud saya yang untuk tahun itu. Karena setiap tahun WHO itu mengumumkan resepnya tuh isinya tuh vaksin itu harus influenza A yang ini, influenza A-nya tuh kan ada H1N1 yang jenis ini, H3N2 yang jenis ini, influenza B Victoria, kalau satu lagi adalah influenza B Yamagata. Nah itu ada di dalam satu vaksin. Nah kebetulan yang tahun ini katanya perbedaannya itu di H3N2 tadi, H1N1-nya baik sehingga masih bisa terproteksi, B-nya juga baik. Nah, yang H3N2-nya itu kebetulan yang dibikin resepnya itu subclit J, yang keluar subclit K, makanya ada beda. Ya. Makanya penting untuk setiap tahun ya Prof ya, karena Iya, tadi ada perubahan itu. Terkait dengan vitamin tambahan Prof, mungkin ada yang direkomendasikan Prof? vitamin. Jadi kalau makannya sudah baik, dia makan sayur, dia makan buah, dia makan karbohidrat, protein, lemak, semua seimbang, ya mungkin nggak perlu. Namun kalau dianggap dia kadang-kadang anak-anak kan suka nggak mau makan, nggak mau ini. Nah itu bolehlah ditambah vitamin-vitamin yang berguna. Nah memang yang kita sekarang untuk daya tahan tubuh kan vitamin D ya, vitamin C itu bisa aja sih diberikan yang multivitamin. Namun itu nggak utama, utamanya adalah makanan bergizi yang seimbang, yang mengandung berbagai macam, kandungan karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin, dan mineral. Itu mungkin yang penting. Jadi nggak usah tiba-tiba diberikan vitamin yang lain, tapi yang penting adalah minum yang cukup banyak, istirahat yang cukup. Oke, terima kasih Prof Cisi terkait penjelasan dan tips and triknya ya Prof ya. Semoga ini kasus superflu ini tidak bertambah di Indonesia ya Prof ya. Ya, sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat dan jaga kesehatan dan jangan lupa vaksin 1 tahun sekali influenza, terutama untuk yang berisiko tinggi ya.
Ya, terima kasih ya Prof ya. Dan Tribunar, Kasih. superflu ini dipastikan tidak berbahaya seperti COVID-19 dan umumnya dapat sembuh sendiri jika daya tahan tubuh baik, penularannya melalui udara sehingga penggunaan masker saat flu sangat dianjurkan dan penanganannya sama seperti flu biasa dengan menjaga imunitas melalui pola hidup sehat, makan bergizi, istirahat cukup dan juga olahraga. Kalau begitu sekian On Focus kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fiatio Konibili pamit undur diri, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.